nggak tahu sih ya bisa dibilang introvert apa enggak, cuman kayak aku lebih suka menulis aja gitu daripada harus banyak interaksi sama orang lain. Hai Sobat Sastra, jumpa kembali di Siniar Sastra. Sore ini saya akan membahas mengenai karya sastra bersama salah satu mahasiswi sastra Indonesia di Universitas Pamulang. Konon, sosok ini udah banyak menulis karya loh yang dipublikasikan. Yuk kita undang sastrawan kampus kita, Anissa Rizky Kusumadewi atau yang kerap dipanggil KD. Halo Kak Anissa, gimana kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Ais sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Akhir-akhir ini lagi ada kesibukan apa nih Kak? Lagi nyusun tugas akhir sih buat seminar proposal. Wah, kalau boleh tahu sekarang semester berapa ya Kak? Nah, mau ke-7. Sebelum bahas karya sastra nih Kak, aku mau mastiin sesuatu deh. Kakak ini kan mahasiswi sastra Indonesia di Universitas Pamulang ya. Ada gak sih alasan tertentu kenapa kakak memilih di jurusan sastra Indonesia? Dulu sih dari SMP sampai SMA itu, terutama SMP sih aktifnya itu sering ikut lomba-lomba literasi, khususnya kayak ikut lomba cerpen. Dan waktu itu alhamdulillahnya bisa mewakili Banten sih buat di FKS 2N tahun 2018 buat ke tingkat nasional gitu. Berarti emang hobi di dunia sastra Indonesia ya Kak? Iya, bisa dibilang hobi juga gitu, makanya karena udah punya basic buat nulis, tahu nih ilmu tentang nulis ya, jadi kayak mau fokusin ke dunia sastra gitu. Selama 6 semester ini ada gak sih susah senangnya jadi mahasiswa sastra gitu? Susahnya dulu deh. Kalau susahnya sih kayaknya rata-rata hampir semua mahasiswa ngerasain susahnya ini ya, yang paling pasti kan ngerjain tugasnya, apalagi kalau misalkan udah menjelang pekan UAS tuh kan pasti banyak banget tugas gitu, terus ditambah sekarang juga udah mau fokus ke skripsi, jadi kayak susahnya paling ngebagi waktunya aja sih buat ngerjain antara tugas sama buat skripsi gitu. Kakak nggak ada kesusahan dalam menulis karya gitu ya Kak? Kalau menulis karya sih paling kesusahannya itu nyari idenya aja sih, karena kan ide itu mahal ya, jadi ya paling yang lama di situ. Ntar kalau udah dapet ide itu biasanya nulisnya cepet. Nah, kalau senangnya tuh apa Kak jadi mahasiswa sastra Indonesia? Senangnya sih karena ini menurut saya sih ya, program studi sastra Indonesia itu bisa terbilang program studi yang santai dibandingkan program studi yang lain gitu. Cuman ya memang kalau emang kita dari awal masuk sini udah minat ke sastra, ke bahasa, dan punya hobi suka nulis karya sastra, itu mungkin akan kita ngejalaninnya bakal fun aja sih, bakal senang aja. Enjoy ya? Enjoy. Mungkin kalau yang nggak tertarik ke dunia sastra bakal tertekan gitu ya? Iya juga, karena ya ngedalamin bahasa tuh susah-susah gampang. Susah-susah gampang atau gampang-gampang susah nih Kak? Gampang-gampang susah. Jadi lebih banyak gampangnya sih, tapi ada susahnya juga. Nah, sekarang kita bahas karya nih Kak. Dengar-dengar Kakak ini udah punya banyak karya ya, menulis banyak karya yang dipublikasikan. Itu benar nggak sih Kak? Iya, ada beberapa. Apa aja tuh? Boleh nggak sebutin judulnya apa? Semuanya apa salah satunya? Semuanya deh. Yang seingat Kakak atau beberapa juga nggak apa-apa. Yang paling diingat sih yaitu yang Cinta Cerpen yang pernah aku lombain itu, judulnya tuh Angklung Buhun Karuhun. Terus ada juga puisi dulu namanya itu Mendorong Jojorong. Jadi jojorong itu tuh kayak kue tradisional, itu cerpen juga. Terus ada puisi-puisi sih, selebihnya puisi-puisi gitu, cuman ya mungkin aku nggak bisa sebutin satu-satu karena lumayan banyak lah. Tadi kan Kakak selain menulis puisi juga menulis cerpen ya Kak. Ada apa tadi judulnya? Angklung Buhun Karuhun. Oh iya, Angklung Buhun Karuhun. Nah itu boleh dijelasin nggak itu menceritakan tentang apa? Oke, jadi Angklung Buhun Karuhun ini tuh nyeritain tentang budaya yang ada di masyarakat Baduy itu. Mungkin kita sering tahu namanya tuh upacara adat Serentahun. Itu upacara buat menanam padi sama memanen padi gitu. Nah, jadi aku lebih fokus di situ sih, karena dulu kan emang temanya itu tentang kearifan lokal, jadi emang yang di highlight tuh budayanya gitu. Nah, itu sih mungkin ngangkat cerita tentang lebih ke tata cara upacaranya gitu loh, bagaimana. Itu inspirasi menulis cerpen itu dari mana Kak? Apakah pernah
ke masyarakat Baduy secara langsung atau baca-baca artikel? Baca-baca artikel sih, terus waktu itu kan nyarinya tentang budaya-budaya, lagi milih budaya-budaya nih, kira-kira budaya apa yang menarik untuk diambil jadi tema gitu. Nah terus nemulah satu artikel tentang masyarakat Baduy yang mungkin sampai sekarang tuh kita masih kenal budaya yang masih paling kental di anut sama masyarakatnya itu ya budaya di sana gitu kan. Apalagi di masyarakat Baduy dalam yang emang dia belum terpengaruh, mungkin bukan belum ya, tapi tidak terpengaruh sama sekali dari dunia luar gitu. Jadi dia masih benar-benar menganut budayanya dia gitu sih. Jadi masih lebih apa ya, nggak terkena pengaruh globalisasi gitu ya Kak. Dari sekian banyak karya yang kakak tulis, paling banyak tuh kakak menulis apa Kak bentuk karyanya? Puisi sih, karena yang kita tahu puisi juga bisa dibuat dalam bentuk yang singkat ya. Terus jadi kayak misalkan tentang hari ini nih kita lagi ada satu momen itu tuh ya kita tulis aja dalam bentuk puisi gitu kan. Kalau dalam bentuk cerpen atau novel kan mungkin terlalu panjang ya gitu. Jadi ya paling banyak puisi sih. Nulis itu kan biasanya butuh inspirasi ya Kak. Kakak tuh kalau pengen nulis tuh dapat inspirasi atau cari inspirasi dari mana? Jujur itu jadi salah satu kesulitan aku sih dalam menulis ya, karena yang tadi aku bilang ide itu mahal. Jadi kalau misalkan kayak disuruh coba buat satu cerita, itu tuh yang paling sulit tuh nentuin idenya dulu mau ngangkat apa gitu kan. Tapi kalau misalkan cara aku buat dapetin ide tuh paling aku ngeliat di sekitar aku sih, lebih ke apa ya, misalkan aku lagi di ruang kelas terus aku ngeliat ada ya misalkan teman aku ngapain gitu, atau aku lagi jalan-jalan kemana ngeliat situasi sekitar tuh kayak apa, mungkin itu bisa sih jadi ide gitu. Berarti lebih banyak ke fenomena sosial ya Kak yang terjadi di sekitar Kakak. Fenomena sosial. Dari sekian banyak puisi, mungkin puisi ya yang kakak ciptakan itu paling banyak berarti temanya apa, mengangkat apa? Ya jujur aku lebih banyak angkat tema tentang percintaan sih, karena kan ya romantisme gitu ya. Jadi kayak ya karena aku akhir-akhir ini lagi ngalamin siklus percintaan gitu, jadi ya aku abadikannya di dalam bentuk puisi lah gitu. Dan emang percintaan itu emang nggak pernah bosan ya, dari masa ke masa selalu pasti ada. Jadi kayak tema yang dia tuh nggak akan pernah mati gitu ya, mungkin bisa dibilang. Ada gak sih Kak motivasi atau alasan tertentu kenapa kamu tetap menulis karya sastra? Karena karya itu ada yang bilang kalau kita tuh kalau misalkan mau mengabadikan momen itu ya tulislah aja dalam bentuk sebuah karya gitu. Karena ya apalagi kalau buat orang introvert ya, dia tuh pasti akan lebih banyak menulis ya. Jadi kalau misalkan aku ya nggak tahu sih ya bisa dibilang introvert apa enggak, cuman kayak aku lebih suka menulis aja gitu daripada harus banyak interaksi sama orang lain. Jadi kenapa itu jadi salah satu motivasi aku untuk tetap menulis tuh kayak gitu. Berarti kakak tuh mengungkapkan ekspresi kakak tuh kebanyakan melalui tulisan ya. Di zaman sekarang ini kan udah digital ya, teknologi udah maju. Kira-kira ada nggak sih keinginan untuk menulis di media massa atau media online gitu Kak? Keinginan itu ya sebenarnya udah terwujud ya, karena kan zaman digital ini kan juga bukan zaman yang dibilang baru ya, karena kita udah ya beberapa tahun kebelakang ini udah digital. Terus sebagai generasi Z pun kita juga harus manfaatkan digital dong. Makanya sekarang karya-karya itu yang memang diuploadnya ke media massa, atau sekarang aplikasi-aplikasi yang udah banyak kayak Wattpad gitu. Terus alternatif universe itu kan juga banyak ya, misalkan di Twitter atau di mana gitu, kalau misalkan kita membuat karya cerita gitu. Jadi ya emang sebenarnya itu udah jadi keharusan gitu loh buat tulis di media massa. Kan manfaatnya juga bisa menjangkau orang lebih luas dan lebih cepat juga gitu. Jadi memanfaatkan teknologi yang sudah ada ya Kak? Betul. Oke, mungkin sekian ya pembahasan kita hari ini bersama Kak Anissa. Sebagai anak sastra boleh nggak sih Kak pantun dulu sedikit? Pantun apa ya? Oke. Buah kelapa, buah pepaya. Cakep. Jangan lupa untuk terus berkarya. Wah.
ya Kak. Sama.